Adik-adik, apakah pernah ada pengemis atau orang yang meminta-minta datang ke depan rumahmu? Nah, bagaimana sikapmu kepada pengemis tersebut? Apakah kita boleh memberi uang sambil menghinanya? Oke, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai video pembelajarannya, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang perilaku tawadhu atau rendah hati. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran kali ini, kalian bisa memahami makna tawadhu atau rendah hati dan mencontohkan atau menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita akan langsung masuk ke materinya. Adik-adik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian tawadhu atau rendah hati. Tawadhu itu berasal dari bahasa Arab. Bahasa Indonesianya artinya adalah rendah hati. Jadi sama ya antara tawadhu atau rendah hati. Nah, arti tawadhu atau rendah hati adalah tidak sombong atau tinggi hati atau tidak membangga-banggakan diri. Jadi, tawadhu atau rendah hati itu bukanlah sikap yang merasa bahwa dirinya lebih hebat dari orang lain. Bukan sikap merasa lebih kaya dari orang lain. Bukan juga sikap merasa lebih mampu dari orang lain atau yang lainnya. Sehingga dia tidak bersikap merendahkan orang lain. Itulah tawadhu atau rendah hati. Tidak merasa sombong dengan kelebihan yang dimilikinya. Akan tetapi, rendah hati bukan juga merasa rendah dari orang lain, sehingga merasa malu atau minder tampil untuk unjuk kemampuan. Misalnya menolak ketika ditunjuk kawan-kawan menjadi ketua kelas atau memimpin suatu kegiatan karena merasa tidak bisa, selalu tidak mau menampilkan diri dan menunjukkan kemampuan dalam hal kebaikan, itu bukanlah rendah hati, tapi itu adalah rendah diri. Jadi harus dibedakan ya. Jadi bisa diartikan, tawadhu atau rendah hati adalah sikap tidak merendahkan orang lain dan juga tidak merendahkan diri sendiri. Nah, kemudian apa saja sih contoh-contoh tawadhu atau rendah hati? Yang pertama, kita bisa mencontohkan tawadhu atau rendah hati dengan menyapa dan selalu mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu dengan orang lain. Kemudian, kita juga bisa menghargai orang lain dan tidak suka menghina. Juga memberikan pujian kepada orang lain tetapi tidak berlebihan ya. Contoh selanjutnya adalah tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan harta. Termasuk juga tidak memamer-mamerkan kebaikan yang dilakukan. Contoh selanjutnya adalah suka menolong dan memberi kepada orang lain. Tentunya dengan tidak menghinakan orang lain ya. Kemudian tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman. Nah ini adalah contoh tawadhu atau rendah hati juga. Mau besar, kecil, kulit putih, coklat, hitam, kurus, gemuk, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Kemudian contoh selanjutnya adalah bersikap tenang dan sederhana. Nah ini artinya kita tidak perlu ingin dilihat oleh orang lain, termasuk dalam hal berpakaian. Nah itulah adik-adik contoh-contoh dari tawadhu atau rendah hati. Pada intinya, rendah hati dilakukan dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut, serta tidak menghina. Kemudian selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Jika orang tawadhu atau rendah hati berbuat baik,
maka kebaikannya tidak ingin diketahui oleh orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra ayat 37. Nah adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk merendahkan hati terhadap sesama. Artinya, tidak boleh bersikap sombong. Ajaran Islam melarang umatnya untuk menghina orang yang lebih miskin darinya. Orang kaya tidak boleh memamerkan kekayaannya di hadapan orang miskin. Orang pintar tidak boleh menghina orang yang kurang pintar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang sombong. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap tawadhu atau rendah hati karena sikap ini terpuji dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga siapa yang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya sebesar zarrah." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa apabila kita memiliki kesombongan meskipun hanya sebesar zarrah atau sekecil apapun, kita tidak akan masuk ke dalam surganya. Jadi jangan sampai kita memiliki sifat sombong meskipun hanya sebesar zarrah, karena nanti kita tidak akan masuk dalam surga. Na'udzubillahi min dzalik. Nah adik-adik, jadi apa sih hikmah atau manfaat tawadhu atau rendah hati? Yang pertama adalah mempunyai banyak teman. Tentu saja, orang lain tidak akan suka pada orang yang sombong. Sehingga ketika kita bersikap tawadhu atau rendah hati, kita akan mempunyai banyak teman. Kemudian yang kedua, hatinya selalu tentram dan tenang. Karena kenapa? Dia tidak khawatir tentang kemampuannya yang tidak diketahui oleh orang lain, atau merasa ilmunya tidak dihargai, karena sadar kemampuannya itu bukan untuk diumbar atau dipuji-puji oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, dengan tawadhu atau rendah hati, kita akan terhindar dari sifat sombong atau takabur. Sombong adalah perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika kita rendah hati, berarti kita telah mencerminkan bahwa kita beriman kepada Allah karena kita sudah menaati perintahnya. Nah itulah adik-adik hikmah atau manfaat dari tawadhu atau rendah hati. Oke adik-adik, itu saja video pembelajaran tentang perilaku tawadhu atau rendah hati. Semoga kalian bisa memahami makna tawadhu atau rendah hati dan mencontohkan atau menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu saja video pembelajaran yang bisa kakak sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Kemudian aktifkan tanda loncengnya supaya kalian mendapatkan informasi dari video-video yang terbaru. Lalu bagikan juga kepada teman-temanmu yang lain ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.